Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Anggraini, NIM 2211108039 dari S1 TB03B. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik, di mana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis, arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum tersebut diambil dari seorang ahli fisika dan juga matematika yang berasal dari Jerman bernama Georg Simon Ohm. Ohm adalah orang pertama yang meneliti hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial di sebuah penghantar. Pada penelitian tersebut, Ohm menemukan hubungan yang matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial yang pada akhirnya dikenal dengan nama hukum Ohm. Pada dasarnya, di dalam rangkaian tertutup akan terjadi suatu aliran arus listrik, di mana arus listrik tersebut mengalir karena adanya perbedaan potensial antara dua titik di sebuah penghantar. Misalnya pada lampu, senter, televisi, radio, dan sebagainya. Peralatan tersebut bisa menyala karena adanya aliran listrik yang bersumber dari tegangan yang dihubungkan dengan peralatan itu sendiri, sehingga akan menghasilkan beda potensial. Semakin besar beda potensial yang muncul, maka kuat arus yang mengalir akan semakin besar juga. Besarnya perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik selalu sama atau konstan, sehingga beda potensial setara dengan kuat arus. Salah satu rumus yang menggambarkan hukum Ohm yaitu arus yang mengalir di suatu penghantar sebanding dengan beda potensial yang ada di antara ujung-ujung penghantar dengan syarat suhunya tetap atau konstan. Persamaan hukum Ohm dan rumus hukum Ohm menggambarkan mengenai bagaimana arus mengalir melalui material apa saja saat tegangan diberikan. Ingat, perbedaan antara resistansi rendah dan resistansi yang tinggi. Sebuah kabel listrik ataupun konduktor lain mempunyai resistansi rendah. Hal ini berarti arus akan mengalir dengan mudah. Sebaliknya, apabila resistansi tinggi, maka arus akan sulit untuk mengalir. Bunyi hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian konduktor berbanding lurus dengan suatu tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti hambatan tidak tergantung dari besarnya arus sehingga hambatan selalu tetap. Menurut persamaan hukum Ohm, hambatan listrik bisa diartikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar itu sendiri. Jenis-jenis hambatan ada resistor tetap dan resistor variabel. Pada resistor tetap umumnya dibuat dari karbon ataupun kawat nikrom tipis. Nilai hambatannya disimbolkan dengan berbagai warna-warni yang melingkar di kulit luarnya. Simbol warna tersebut memiliki arti sesuai dengan letaknya. Pada resistor variabel yang kita kenal ada dua macam, yaitu resistor variabel tipe berputar dan bergeser. Pada dasarnya cara kerjanya itu sama, yaitu dengan menggeser atau memutar kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengukur hambatan, ada 3 cara, yaitu secara tidak langsung, secara langsung, dan menggunakan kawat penghantar. Pada cara tidak langsung, selain menggunakan multimeter, bisa juga menggabungkan voltmeter dan ampermeter secara bersamaan pada rangkaian listrik yang akan diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sementara ampermeter dipasang secara seri dengan benda yang akan diukur hambatannya. Pada cara secara langsung, multimeter alat yang bisa digunakan untuk mengukur kuat arus beda potensial dan hambatan. Untuk mengukur hambatan menggunakan multimeter, maka harus lebih dulu memutar saklar yang ada di dalam multimeter ke arah yang bertanda R. Dengan begitu, multimeter sudah berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung-ujung terminal multimeter dengan ujung benda yang akan diukur hambatannya, lalu perhatikan skala ditampilkan pada multimeter. Pada kawat penghantar yang digunakan pada kawat listrik akan memiliki hambatan, walaupun nilainya kecil, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan suatu penghantar. Rumus hukum Ohm. Hubungan antara kuat arus, tegangan, dan juga hambatan listrik dirumuskan seperti
di bawah ini, yaitu V sama dengan I kali R. Rumus di atas, jika digunakan untuk mencari besarnya kuat arus, maka tegangan dibagi hambatan sehingga menghasilkan rumus I sama dengan V dibagi R. Sedangkan untuk menentukan nilai hambatan pada suatu rangkaian, rumus disubstitusikan menjadi R sama dengan V bagi I. V sama dengan potensial atau tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan. Perhitungan rumus Ohm menggunakan satuan volt ampere dan ohm. Apabila menemukan soal atau contoh soal yang menggunakan satuan berbeda dari yang sudah menjadi ketentuan dasar, maka satuan tersebut harus dikonversi atau dirubah menjadi kesatuan yang sudah ditetapkan. Contoh soal hukum Ohm. Di sini ada contoh soal untuk menghitung kuat arus listrik, yaitu saklar merupakan sebuah komponen listrik yang memiliki tegangan 30 volt dan hambatan sebesar 15 ohm. Maka, berapakah nilai kekuatan yang dimiliki arus listrik? Jawab, diketahui volt sama dengan 30 V. R-nya sama dengan 15 ohm. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus I sama dengan V bagi R. Sehingga I sama dengan 30 dibagi 15. Sama dengan 2 ampere. Jadi nilai kuat arus listrik sebesar 2 ampere. Di sini pada contoh soal kedua untuk mencari besarnya resistasi. Soalnya ada sebuah rangkaian listrik berupa baterai sebagai sumber daya dan bebannya adalah lampu neon. Kawat pada rangkaian listrik menghantarkan arus listrik sebesar 4 ampere dan baterainya memiliki tegangan 30 volt. Sedangkan lampu neon hanya menyala pada aliran listrik yang memiliki tegangan 26 volt. Maka berapa besar resistasi yang dibutuhkan untuk menurunkan tegangan baterai agar lampu neon dapat menyala? Jawab. Jadi di sini kita menurunkan tegangan dulu dengan menggunakan rumus V1 dikurangin V2. Kita ketahui bahwa V1-nya sama dengan 38 dan V2-nya sama dengan 26. Sehingga 30 V sama dengan 38 dikurangi 26 sama dengan 12 volt. Jadi nilai tegangannya V sama dengan 12 volt. Dan kita sudah mengetahui arus listriknya adalah 4 ampere. Sekarang kita mencari besarnya nilai resistasi. Kita mencarinya dengan rumus R sama dengan V bagi I. R sama dengan 12 volt dibagi 4 ampere. Sehingga hasilnya 3 ohm. Maka resistansi yang dibutuhkan agar lampu neon dapat menyala yaitu 3 ohm. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.